Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya cintai dan saya muliakan Al-Mukarram Bapak Muhammad Najmul Ihsan, yang saya hormati pula saudara-saudaranya Al-Mukarram Muhammad Najmul Ihsan, yang saya hormati santri-santriwatinya, adiknya Ustadz Muhammad Najmul Ihsan, singkatnya hadirin hadirat, begitu juga pemirsa setia Pondok Pesantren Baitur Rahim official di channel YouTube dimanapun berada, mudah-mudahan tetap dalam perlindungan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Seringkali kita berdoa memohon kepada Allah supaya dikaruniai sehat dan afiat. Sementara banyak yang tidak paham perbedaan antara sehat dan afiat. Kalau boleh saya kasih contoh, saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Berarti lidah saya sehat, berarti mulut saya sehat. Kalau mulut ini sehat, apakah otomatis dia itu afiat? Belum tentu. Kalau mulut yang sehat ini saya gunakan untuk mencaci maki, untuk mengadu domba, untuk berdusta, memfitnah orang, maka betul dia sehat tapi tidak afiat. Kapan dia terkumpul sehat wal afiat? Kalau mulut yang sehat ini saya gunakan untuk berselawat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, atau memberikan nasihat, ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka saat itulah mulut ini dikatakan sehat wal afiat. Jadi sehat itu bisa dikatakan bersih dari penyakit zahir, sedangkan afiat adalah bersih, aman, selamat dari penyakit batin. Dengan kata lain, afiat itu kita memanfaatkan kesehatan jasmani kita untuk kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangan saya ini bisa mengangkat gelas ini, saya pakai untuk minum, berarti tangan saya sehat. Apakah sehat pasti afiat? Tergantung. Kalau setelah saya minum air ini, saya siram ke mukanya Ustadz Zamzami, walaupun ini air zam-zam, saya kira siram ke mukanya berarti tidak afiat. Tapi kalau saya gunakan tangan yang sehat ini untuk bersalaman, untuk mijit, untuk berzikir, bertasbih, untuk yang hal-hal positif, maka tangan inilah sehat wal afiat. Kehadiran pelungguh semua di tempat ini insya Allah bukti bahwa pelungguh dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat karena bisa hadir, afiat karena sudah sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Dan sekarang kita i'tikaf. Sila Bapak Ibu yang lupa berniat i'tikaf, pasang niat i'tikaf ya, karena dalam mazhab Syafi'i, walaupun sesaat kita di masjid, kalau kita sudah berniat i'tikaf itu berlipat ganda pahala berkumpulnya kita di sini. Selawat dan salam tidak lupa kita baca, hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memikirkan betul kesehatan dan keafiatan kita semua. Salah satu bukti Rasulullah memperhatikan kesehatan kita zahir batin, antara lain yang beliau tinggalkan warisan kepada kita
berupa Islam yang rukunnya ada 5. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua ibadah sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang terakhir haji. Ini semua ibadah, ini adalah semua rukun, ini semua adalah pondasi, ini semua adalah kalau boleh kita bilang kantor pusatnya, ada kantor cabangnya, ada, kalau ada wajibnya, ada sunatnya. Haji kalau kita katakan itu adalah fardu atau wajib, yang mana sunnahnya? Umroh. Paham Bapak Ibu? Ya. Oke. Terus kalau zakat itu adalah wajib, maka sunatnya apa? Sedekah. Kalau puasa Ramadan itu wajib, maka sunnahnya apa? Puasa sunat Senin Kamis, puasa Asyura dan puasa-puasa yang lain. Nah, kalau sholat 5 waktu itu adalah wajib, sunatnya yang mana? Nawafilnya, qabliyah, ba'diyah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan lain-lain. Sekarang yang pertama, rukun Islam yang pertama, kalau kita bilang 2 kalimat syahadat itu adalah wajibnya, fardunya, maka sunatnya apa? Salawat. Nah, karena rukun Islam yang pertama itu terdiri dari 2 hal, syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ada 2, ya, 2 kalimat syahadat, maka sunatnya juga atau cabangnya juga ada 2. Apa sunnah daripada asyhadu an la ilaha illallah? Sunnahnya adalah zikir. Apa sunnah daripada asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah? Sunnahnya adalah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang sampaikan bahwa Rasulullah sangat memperhatikan kesehatan kita jasmani dan rohani. Bukti, salah satu buktinya adalah rukun Islam yang 5 ini. Kalau tidak percaya, rukun Islam yang pertama itu tadi kita katakan 2 kalimat syahadat dan sunatnya adalah zikir dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, az-zikru syifaun. Zikir itu bisa menjadi obat penyembuh bagi penyakit kita zahir batin. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air Zam-Zam itu luar biasa khasiatnya. Nabi sampai beliau mengatakan apa? Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Khasiat air Zam-Zam itu tergantung dari niat yang meminumnya. Imam Asy-Syafi'i tidak jarang minum air Zam-Zam diniatkan supaya bisa menyelesaikan karya tulis beliau, bisa menulis buku dan terwujud, tercapai keinginannya. Banyak. Nah, apa rahasianya sehingga air Zam-Zam itu sangat mujarab, sangat berkhasiat, tergantung dari niat yang meminumnya? Ternyata Bapak Ibu, sumur air Zam-Zam itu terletak dekat sekali sama Ka'bah di dalam Masjidil Haram, yang tidak pernah sepi dari orang-orang yang soleh, yang pekerjaannya baik-baik, seperti i'tikaf, berzikir, berselawat, berdoa, membaca Al-Quran, tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, ya. Sehingga bacaan orang-orang soleh ini didengarkan oleh makhluk Allah yang bernama air Zam-Zam ini, dan berpengaruh dia terhadap air itu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya. Pelungguh misalnya ada masalah, kemudian bawa air botol ke Ustadz Zam-Zami, ada keluhan apa, nanti dijampi-jampi.
dibacakan Fatihah, ditiupkan dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan yakin, maka air itu bisa jadi obat. Padahal bukan air Zam-Zam, padahal air mineral biasa, air keran, bahkan air sumur. Kalau dijampi-jampi, dibacakan surat oleh orang yang soleh, oleh orang yang alim, bacaannya itu atau gelombang suara bacaannya itu mempengaruhi zat makhluk yang namanya air ini, bisa dia berkhasiat menjadi obat. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau bacaan kita mempengaruhi makhluk yang di luar tubuh kita, paham Bapak maksud saya? Ya. Kalau yang kita baca ini bisa mempengaruhi air yang di luar tubuh kita, apalagi darah daging kita. Makanya kalau kita istiqomah berzikir, berdoa, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah ada pengaruhnya bagi tubuh kita, bagi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Selawat apalagi luar biasa dahsyatnya khasiat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Rukun yang kedua apa? Salat. Kalau salat aja panjang. Yang namanya sembahyang ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk olahraga dan olah jiwa. Olahraga dari mananya? Dari sisi gerak-geriknya. Bahkan sudah pernah saya sampaikan kalau tidak salah bahwasanya telah diadakan penelitian bahwa gerak-gerik kita dalam sholat itu mengalahkan gerak-gerik kita ketika melakukan senam yoga. Senam yoga itu berbiaya. Kalau ini gratis, asalkan mau, maka gerak-gerik kita dalam sholat ini bisa menyembuhkan penyakit kita yang zahir. Ya, kalau pinang-pinang Bapak Ibu sekalian, obatnya di sujud. Kalau sakit perut, duduk tahiyat. Kalau mau kuat berhubungan, sering-sering sholat. Ya, ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari begini, ada syaraf yang nyambung ke hati, ada juga yang nyambung kemana-mana. Jadi bisa menyehatkan jasmani kita. Kalau sakit pinggang, banyak-banyak ruku. Melek Bapak Ibu, ya Allah, melek nggak Bapak Ibu berjumpa dengan Rasulullah? Melek. Senang nggak pelungguh menjadi makmum di belakang seorang tuan guru? Senang nggak? Bagaimana perasaan pelungguh kalau menjadi makmum di belakang Rasulullah? Senang nggak? Berarti melihat pelungguh ya, sholat di belakang Rasulullah. Pernah ada sahabat namanya Huzaifah ibnul Yaman. Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman pernah melihat sekali, dia saking melihatnya berjamaah sama Nabi sholat sunat tarawih atau sholat wajib, itu ada perbedaan pendapat ulama, minta izin sama Rasulullah sholat di rumah Nabi menjadi makmum. Akhirnya Rasulullah izinkan, Rasulullah jadi imam. Rakaat pertama selesai baca Fatihah, beliau baca suratul Baqarah 1 juz. Sudah Sayyidina Huzaifah ini udah turun tangannya, mau dikira udah waktunya ruku, ternyata nyambung 2 juz. Selesai suratul Baqarah, dia kira udah mau ruku, udah siap-siap saja ini Sayyidina Huzaifah, nyambung ke surat Ali Imran. Selesai surat Ali Imran, nyambung lagi surat An-Nisa. Ini rakaat pertama Bapak Ibu. Coba bayangkan, saya bilang Allahu Akbar, baca suratul Fatihah, kemudian suratul Baqarah halaman pertama, Al-Baqarah halaman kedua, Al-Baqarah halaman ketiga, wah sudah lelah, kering gigi saya, sudah lelah pelungguh. Apalagi ini baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir suratul Baqarah, disambung Ali Imran, disambung suratul Nisa. Nah, sudah pasrah Sayyidina Huzaifah bin Yaman, udahlah, pasti beliau akan khatamkan Al-Quran ini 1 rakaat. Ternyata selesai surat An-Nisa, beliau ruku. Nah, bayangkan pelungguh jadi makmum saat itu, bukan 8 rakaat seperti ini ya. Kemudian pas ruku, lamanya Rasulullah ruku persis seperti lamanya beliau waktu berdiri tadi. Coba saya tanya sekali lagi, melek Bapak Ibu sholat di belakang Rasulullah? Betul, yang benar. Yang namanya sholat itu dari gerak-geriknya bisa
menjadi sarana kita untuk olahraga. Selain sholat itu bisa jadi olahraga kita, juga untuk mengolah jiwa kita lewat apanya? Lewat bacaan-bacaan, zikirnya, selawatnya, tasbihnya, pas ruku, pas sujud, itu semuanya mengkhitab. Tahu mengkhitab apa dia? Ya. Yang kita bacakan itu adalah batin kita, yang kita bicara rohani kita, yang kita doakan. Jadi gerak-gerik kita itu untuk kemaslahatan jasmani kita, kesehatan zahir kita, sedangkan bacaan kita untuk kepentingan batin kita atau kepentingan rohani kita. Makanya dianjurkan dalam mazhab Syafi'i belajar. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Quran, belajar supaya bacaannya dalam sholat itu harus pakai bahasa Arab. Apa hikmahnya Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab, bahasa surga? Itulah kelebihan Arab. Kalau kita huruf Indonesia, kalau kita menyebut huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z, itu tidak ada sama sekali rasanya tenaga keluar. Santai kita. Tapi coba, ayo, misalnya saya tunjuk sekarang, baca alif sampai ya, pasti mikir-mikir, karena huruf Arab itu semakin cepat kita ucap, maka semakin zalim kita, hilang haknya itu diucapkan dengan baik dan benar. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau kita jadi yang namanya Al-Quran itu dibutuhkan proses, dibutuhkan guru yang bimbing kita, dibutuhkan tenaga kerjasama antara otot lidah dengan otot bibir, otot tenggorokan, bekerja sama antara ratusan otot dalam tubuh kita dengan ribuan syaraf dalam tubuh kita. Sehingga wajar apabila para sahabat tidak mengenal istilah istilah apa? Lupa ingatan. Apa namanya itu? Pikun. Ya. Kenapa? Karena syaraf otak mereka tetap dirangsang, dilatih, bekerja lewat membaca Al-Quran. Kalau ada yang pinang-pinang sedikit karena stres misalnya, bangkrut, baca Quran, tenang, sudah kembali normal, pikirannya jernih. Kalau kita stres misalnya disuruh baca Quran, semakin kita stres. Jangan salahkan Al-Qurannya, salahkan cara bacanya. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan nasihat, kalau mau anak-anaknya pinter-pinter, cerdas-cerdas, suruh dia, paksa dia baca Al-Quran. Tidak perlu hafal, yang penting baca dengan baik dan benar, dijaga tajwidnya, dijaga makharijul hurufnya. Karena kalau kita baca Quran dengan baik dan benar, maka syaraf itu akan meningkatkan daya hafal kita, bisa membuat anak kita mudah memahami pelajaran, keterangan gurunya, kuat ingatannya, mumayyiz dia, membantu supaya anak-anak kita cepat mumayyiznya. Tahu mumayyiz bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang terpuji, mana yang tercela. Makanya sahabat dulu kecil-kecil seperti ini masih SD, sudah perjuangan yang dia pikirkan, dakwah yang dipikirkan, jihad yang dipikirkan. Sudah dewasa pemikirannya anak-anak dulu. Sekarang anak-anak SMA aja dia nyebrang ada lollipop di mulutnya, PlayStation kerjanya, nyebrang saja minta dianterin, ya, digertak sedikit nangis. Bahkan bawokan sudah dewasa rupa zahirnya, tetapi tidak bisa membedakan mana yang layak dilakukan, mana yang enggak. Orang bersemir merah di sini, kuning di sini, hijau di sebelah kiri, milu-miluan dia pakai merah, kuning, hijau, ikut-ikutan, padahal dia sudah bawokan, bukan peluguh yang saya sindir ya, karena enggak kuning merah. Jadi walaupun dia besar umurnya, tetapi tidak mumayyiz, belum pantas disebut mumayyiz. Kenapa? Karena akal sehatnya tidak jalan. Apa yang bikin anak kita bakti sama orang tuanya, bakti sama guru-gurunya, mudah memahami pelajaran dan mudah menghafal pelajaran? Nah, salah satu solusi tips yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali, paksa dia baca Al-Quran pagi dan maghrib. Walaupun satu halaman, yang penting bagus bacaannya, betul bacaannya.
Kita kadang seneng dengar orang musala suara-suara anak-anak ngaji Bismillahirrohmanirrohim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kita seneng, bagus sebenarnya, tapi ditingkatkan. Lebih kualitas bacaannya harus ditata, harus dibimbing. Karena itu ngaruh dia sama akhlaknya. Dia akan menjadi bakti sama orang tuanya. Makanya hafiz-hafiz Al-Quran, para orang-orang yang ahlul Quran, yang suka baca Al-Quran itu rata-rata kita jumpai tindih, tekun, mudah diatur sama orang tuanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat itu kesimpulannya bisa menyehatkan kita zahir dan batin. Bahkan sebelum sholat apa yang kita lakukan? Kan wudu kan? Iya. Wudu itu Bapak Ibu sekalian, ada seorang bapak-bapak asal Ethiopia. Ini ada di YouTube, nanti dicari. Umurnya lebih 100 tahun, tapi segar bugar. Rambutnya putih semua, nggak ada hitamnya satupun. Rambutnya, alisnya, baoknya, mungkin yang lain-lain juga putih semua. Jadi bapak ini sehat, kayak kalah anak muda ini. Dia jalan kayak ngebut, kayak dia lari, jalannya saja kayak orang lain. Ditanya apa rahasianya sehingga dia tetap staminanya terjaga, sangat awet muda dan sebagainya. Ternyata wudu kuncinya. Ya, bagaimana caranya wudu? Coba pelungguh kalau wudu berapa menit? Setengah menit. Hah? Setengah menit. Ada yang setengah menit, paling lama semenit 2 menit lah. Ini bapak ini yang dari Ethiopia ini, Ethiopia apa Somalia lupa saya, atau Mauritania. Dia kulitnya hitam, yang putih rambutnya sama kumisnya, alisnya juga, baoknya juga, giginya juga, betul. Nah, dia wudunya hampir 12 menit. Itu wudu doang 12 menit. Bukan masalah bukan airnya, bukan rahasianya, bukan di airnya. Nanya kan, bukannya mubazir, enggak. Karena bukan di airnya, bukan air. Dia wudu itu bukan buka keran dan airnya tidak mengalir. Dia pakai termos atau pakai cebokan. Dia sedikit-sedikit. Sebelum dia mulai wudu, dia besugi dulu, bersiwak, sikat gigi. Bukan hanya sikat gigi, bukan hanya digosok giginya, tapi dimasukkan siwak itu sampai ke sini, sampai bagian dalam ini, sehingga coba pelungguh masukkan jari, apa yang terjadi ke dalam mulut. Ternyata Bapak Ibu, ada riwayat, ada hadis Rasulullah mengatakan asy-syifa'u fi harfain. Kesembuhan itu ada di 2 huruf. 2 huruf ini berbeda pendapat para ulama, atau beda riwayat. Ada 2 riwayat. Ada yang ha dan ain, ada alif sama ain. Atau he. Coba pelungguh praktekkan he atau he. Gitu. Ada rasa saraf-saraf ketarik dari saraf otak dari mana-mana gitu. Kayak rasanya diketarik. Nah, itu ternyata bagus untuk kesehatan. Coba bayangkan itu sebelum dia mulai wudu, baru gosok gigi. Karena Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu. Kalau saya tidak memberatkan, kalau bukan karena saya memberatkan umat. Kalau bukan karena saya memberatkan umatku, saya akan paksa, saya akan perintahkan supaya bersikat gigi setiap wudu. Dalam riwayat yang lain sebelum sholat. Ternyata kelebihan gosok gigi, apalagi siwak, bukan sikat gigi zaman sekarang ini yang menggunakan odol itu ada bahan kimianya kurang bagus. Orang dulu, makanya coba pelungguh perhatikan, tengkorak orang-orang dulu itu lengkap giginya semua. Padahal itu umurnya lebih 100 tahun. Ini masih umur 20 tahun sudah rontok giginya karena permen dan lain-lain, manisan dan seterusnya. Jadi kemudian ketika dia mulai wudu, cuci tangan, ternyata digosok, dipijit. Makanya dalam mazhab Maliki
itu dimustahabkan, dianjurkan ketika dimustahabkan tadlik itu dalk. Artinya dipijit, digosok keras-keras. Memberikan tekanan. Gitu. Diberikan tekanan ketika mengusap atau membasuh tangan. Bukan sekedar dilewatkan air begitu saja. Jadi dan itulah hikmah kenapa rukun wudu itu tidak termasuk perut, tidak termasuk paha, tidak termasuk punggung, tidak termasuk ketiak. Semua yang kita basuh dan kita usap di saat wudu itu mewakili saraf-saraf anggota tubuh kita semua. Terakhir kaki, dan di kaki itu ada ribuan saraf untuk larinya ke mata, ke telinga dan seterusnya. Jadi jangan pelungguh bayangkan dia buka keran dibiarkan airnya ngalir terus, enggak. Diambil sedikit-sedikit, pas gosok muka, pas basuh muka digosok, telinga betul-betul dipijit. Dan jangankan yang Islam, yang non muslim aja, yang ahli-ahli pijat, ahli-ahli refleksi itu apa namanya, kalau mau hilang pusingnya tekan di sini ya, tekan di bagian ini. Jadi harus serius, bersungguh-sungguh, tidak main-main kita wudu. Ini kita basuh kaki, buka keran, digini-ginikan doang, dialirkan begitu saja. Oh, kalau pelungguh serius, basuh kaki sambil dipijit, setiap celah-celah ini dimasukkan jari-jari tangan kita untuk kita pijit, Masya Allah. Itu saraf-saraf itu akan terangsang deh, akan bekerja dia, akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah itu wudu, sholat. Intinya rukun yang kedua ini juga ternyata selain berkhasiat untuk menyelamatkan kita di akhirat, menambah pahala, juga untuk menyehatkan kita jasmani dan rohani. Yang ketiga apa? Puasa. Apalagi puasa? Puasa ini sebenarnya kesempatan kita untuk mengobati semua penyakit kita yang sifatnya menahun, ataupun yang ringan ataupun yang kronis. Sebenarnya puasa ini kalau kita lakukan dengan cara yang benar. Di mana letak salah puasa kita? Bukan di puasanya, sebenarnya sudah benar cara kita puasa, menahan makan minum. Salahnya kita di pola makan di saat berbuka dan makan sahur. Jadi kita biasanya di saat berbuka dan makan sahur itu kita balas dendam. Kita gabung makan sarapan, makan siang, makan malam, itu jadi satu menu. Kita makan pas berbuka, itu juga kita lakukan pas makan sahur. Ternyata ya Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma mala abnu adam wi'aan syarran min batnihi. Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih buruk daripada mengisi wadah lambung ini dengan makanan sampai penuh. Ada ulama mengatakan, qul li madza ta'kul aqul laka man anta. Kasih tahu saya apa yang kamu makan, saya tahu karakter kamu seperti apa, sifat kamu seperti apa. Orang itu bisa diketahui sifatnya, karakternya dari apa yang dia makan. Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini dalam Ihya Ulumuddin yang pernah baca, beliau mengatakan apa? Awwalu bid'atin hadatsat ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syab'u. Bid'ah si paling pertama terjadi setelah meninggal Nabi adalah kenyang. Ternyata Nabi dan para sahabat tidak pernah merasakan yang namanya kenyang. Makan itu seperlunya saja. Sampai-sampai para sahabat ada yang mengatakan, nahnu qaumun, kami adalah generasi la na'kul linashba. Kami makan bukan untuk kenyang, tapi tujuan kami makan liyadhhaba 'annal ju', sekedar untuk menghilangkan rasa lapar doang. Coba perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, siang bolong, panas, di saat para sahabat semua dalam keadaan perutnya kosong, puasa. Orang-orang kafir sangat optimis akan mengalahkan umat Islam, mereka makan banyak. Ternyata kenyataannya pas perang lemes orang-orang kafir ini karena kekenyangan. Kalau para sahabat gesit, luar biasa. Ya, kok saya jadi membayangkan Wing Chun ini atau apa? Pokoknya gerak-gerik mereka jadi cepat, langkah mereka gesit, dan mereka memenangkan pertarungan ketika perang Badar itu berkat puasa.
Makanya hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sendiri tegaskan dawu apa? Sumu tasihhu. Berpuasalah niscaya engkau akan sehat. Nah, jadi kalau kita sakit di bulan Ramadan ini berarti harus kita perhatikan di mana letak kesalahannya. Bukan di puasanya tapi di pola makan kita. Itu makanya hikmahnya ada sembahyang tarawih, supaya makanan yang masuk ketika berbuka itu berkat gerak-gerik sholat tarawih ini mencar dia gizi, vitamin, makanan itu kemana-mana dia, ke mata, ke telinga. Tapi kalau kita makan habis itu tidur, oh siap-siap diabetes, siap-siap akan datang penyakit-penyakit yang lain. Itulah hikmahnya ada sholat dan sebagainya. Nah udah pindah kita dari puasa, zakat. Apa hubungannya mengeluarkan uang dengan kesehatan? La ilah, ternyata hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakitmu, obati pasienmu dengan cara bersedekah. Keluarkan uangmu untuk menyenangkan hati orang miskin, orang yang fakir, orang yang butuh. Yang namanya sedekah boleh dilakukan terang-terangan, lebih bagus lagi sembunyi. Apakah diterima sedekah kita, sumbangan kita secara terang-terangan, diumumkan di masjid-masjid, si A bersedekah sekian puluh ribu diniatkan untuk arwah si B, si C, boleh enggak? Itu boleh, memberikan motivasi kepada yang lain supaya semangat bersedekah. Tapi sedekah yang sifatnya terang-terangan itu hanya bisa mengobati penyakit yang ringan-ringan saja. Sedangkan sedekah yang kita keluarkan secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai ketika kita keluar menggunakan tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu, maka itu bisa menyembuhkan penyakit yang kronis, yang berat-berat. Banyak yang non-muslim sudah buktikan ini, banyak cerita, banyak buku-buku dihimpun dalam buku-buku. Yang non-muslim kaya raya berobat ke sana kemari sampai divonis akan meninggal seminggu lagi, bingung dia sama harta yang dia punya, disumbangkan ke panti asuhan. Ternyata setelah sampai waktu yang diprediksikan sama dokter itu, kok sehat-sehat aja, masih hidup. Pergi ke dokter diperiksa, sudah minum obat apa? Katanya, enggak pernah saya minum obat. Ini sembuh, tidak ada penyakitnya hilang. Ternyata berkat sedekah ikhlas. Ini non muslim, apalagi kita yang umat Islam. Sebagai umat Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dawu mardakum bi sadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah itu, mudah-mudahan terbukti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir haji, siapa sangka haji itu ternyata sangat-sangat bagus untuk kesehatan jasmani rohani kita. Itulah hikmahnya dia di Mekah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, minum air Zam-Zam, i'tikaf di sana. Sudah diteliti, tidak perlu saya jabarkan kenapa arah tawafnya seperti itu, kenapa harus mengelilingi Ka'bah, apa Hajar Aswad itu. Ya Allah, Imam Al-Ghazali punya keyakinan bahwa setiap batu mulia ini punya khasiat. Semua batu mulia ini punya khasiat beda-beda dia, dan nyocoknya cocok-cocokan ya, tergantung orang. Ada yang cocok sama peros, ada yang cocok sama batu akik dan lain-lain. Intinya Imam Ghazali percaya dan yakin bahwa setiap batu mulia ini punya kelebihan, punya khasiat yang Allah letakkan di situ, dicontohkan seperti magnet. Menurut Imam Ghazali, magnet ini adalah batu mulia yang khasiatnya adalah menarik batu. Ada batu mulia yang bisa menarik rezeki, ada batu mulia yang bisa menarik perhatian orang supaya kita dilihat berwibawa dan lain-lain, disenangi sama istri orang. Pokoknya banyak sekali, setiap batu itu punya khasiat. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, tapi istri mantan orang maksud saya, janda. Kemudian Imam Ghazali simpulkan, apabila batu-batu ini bisa mendatangkan kebaikan,
apalagi Hajar aswad. subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikir selawat lain. Itu bisa menolak bala dan menolak bencana dan mendatangkan kebaikan, rezeki, keberkahan. Paham nih? Paham ini Bapak Ibu sekalian? Nah, di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Apa artinya aswad? Hitam. Ternyata aswad itu bukan hanya bermakna hitam. Itulah kelebihannya bahasa Arab. Apa namanya? Kalau saya bilang barang ini berkualitas, bahasa Arabnya apa? Jayyid. Hadza jayyid. Bagus. Kalau ini lebih berkualitas daripada ini, hadza ajwad min hadza. Ini lebih. Ini hadza jayyid wa hadza ajwad. Dalam bahasa Arab ini bagus kualitasnya, ini lebih bagus. Jayyid, ajwad. Sayyid sekarang, sayyid itu artinya tuan. Sayyid itu artinya penghulu. Kalau ini adalah sayyid, kalau batu ini sayyid, maka batu hajar ya apa yang menempel di Ka'bah itu adalah Hajar Aswad. Artinya Lebih tuan daripada tuan. penghulunya atau tuannya semua batu-batu mulia yang ada di bumi ini. Semua khasiat batu mulia yang ada di dunia ini terdapat di Hajar Aswad itu. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Ya. Makanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, ada zikirnya, ada bacaannya, ada tata caranya, melontarnya, semua itu gerakan untuk kesehatan zahir. Tawaf, sa'i, itu semuanya untuk kesehatan zahir kita. Nah, sedangkan bacaan kita labbaik Allahumma labbaik, selawat, bacaan ketika tawaf, itu semua untuk kesehatan batin kita. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan man hajja, saya ditakdirkan melaksanakan atau melaksanakan ibadah haji, walam yarfus walam yafsuk, tidak melakukan dosa, rafas dan kefasikan, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia akan kembali ke tanah airnya, kembali ke kampungnya seperti halnya anak yang baru dilahirkan. Maknanya apa? Bukan hanya sebatas bersih dari dosa, tapi bersih dari penyakit. Makanya rata-rata pembimbing haji itu sehat-sehat, karena dia sering bimbing bawa jamaah ke Mekah. Itu segar-segar, sehat-sehat. Jadi seperti itu. Maka wajib, kesimpulannya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umat Islam bisa menjalankan ibadah. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan tadi itu menambah keyakinan pelungguh dan semangat pelungguh untuk beribadah. Itu saja. Karena yang kita lakukan ini bukan untuk memberatkan kita. Apa yang bikin kita berat sembahyang, apa yang bikin kita berat baca Quran, apa yang bikin kita berat bersedekah dan seterusnya, karena bayangan kita ini paling ganjarannya, balasannya besok di akhirat kita lihat, besok di akhirat kita rasakan. Enggak, ternyata yang kita butuhkan di dunia ini supaya bebas beraktivitas adalah sehat zahir, sehat walafi. Itu yang kita isi doa kita. Mudah-mudahan pelungguh semua sehat walafiat. Sehat itu sehat jasmani, afiat itu sehat rohani. Bagaimana mewujudkan sehat walafiat itu? Ya jalankan ibadah sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, karena ini adalah pengajian terakhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan atau penyampaian saya mungkin ada yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf kepada pelungguh semua, zahir batin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita memperoleh kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita diberikan nasib untuk ketemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, situasi normal. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.